Untuk apa Allah buat kita hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak lihat siapa yang paling tinggi kedudukannya. Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hartanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Kalau dengan jabatan yang tinggi itu beramal, dia dapat 2. Jabatannya tinggi, amalnya baik. Kalau dengan hartanya itu dia bisa beramal, dia dapat 2. Hartanya banyak, dunianya senang, akhiratnya bahagia. Begitulah Allah memberikan kita kehidupan, supaya kita sedang mengukur diri, layakkah kita mendapatkan nikmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bakhil, kenapa orang pelit? Memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa pelit. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa kecewa ketika dia pergi. Makanya jangan heran kalau ada orang yang suaminya meninggal, matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa? Karena terlalu besar rasa memiliki. Tapi ada seorang ibu saat suaminya meninggal, dia nggak nangis. Pas ditanya, ibu nggak nangis? Saya nggak pernah memiliki dia, Pak Ustaz. Dia milik Allah. Ya Allah, ini milikmu, kalau mau kau ambil, ambillah. Pindah rumah baca Yasin, bagus. Menikah baca Yasin, bagus. Ada orang sakit baca Yasin, bagus. Tapi hanya baca Yasin, tak baca yang lain, kurang bagus. Karena Allah tidak hanya menurunkan surat Yasin. Jangan bid'ahkan baca Yasin. Ini sekarang banyak orang, jangan baca Yasin bid'ah. Habis itu orang tak buka Quran lagi. Membaca Quran bagus. Mana dalilnya baca Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang baca Yasin malam ini, subuh besok dia diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibaca waktu siang, Pak Ustaz, dibaca waktu siang diampunkan Allah waktu malam, dibaca waktu malam diampunkan Allah waktu siang. Dibacakan Al-Quran, turun rahmat dan barakah. Tuhan tidak tidur, Dia akan melihat segala perbuatan kita. Kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam otak kecil pikiran kita. Semua Allah akan mengungkapkan nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan. Mulut yang paling pandai bersilat lidah, mencari alasan, mulut terkunci. Tangan akan bicara. Dan ketika itu tidak ada yang bisa membela. Hari ini bisa dibela dengan bayar pengacara. Saat itu pengacara pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita hanya akan dibela oleh amal soleh. Amal soleh kita yang akan membela kita. Bagaimana akhiratnya mau selamat kalau dunianya masih morat-marit? Maka kita disuruh mengejar dunia. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Garaplah tanah untuk menjadi kebun dengan cara yang halal. Berternaklah, punya jabatan dan kekuasaan, tapi pakai untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sampai masanya idza matal insan, dalam Sahih Muslim, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, tidak lagi bisa berbuat apapun illa min salasin, tapi ada yang tetap mengalir. Apa yang mengalir? Ke liang lahat, ke liang kubur. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang pernah dia lakukan? Beasiswa anak yatim, fakir miskin, du'afa, orang terlantar yang tidak punya kesempatan, dia bantu, dia tolong, mengalir sebagai amal jariah. Lalu kenapa orang-orang yang baik itu hidupnya tidak sesuai ekspektasi? Justru Allah sayang kepada mereka. Allah tidak ingin mereka fitughyanihim ya'mahun, berombang-ambing dalam kesesatan. Ada orang-orang yang sengaja dibersihkan Allah, sekali dia berbuat salah, langsung hukumannya di dunia
hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi qati'ah. Ketika dia berjalan di atas muka bumi enggak ada dosanya sama sekali karena dia sudah dibersihkan. Dan ketika dia mati menghadap Allah, dia tidak tersentuh api neraka. Inilah orang yang tidak kena hisab langsung masuk surga, tapi kita memandangnya di dunia sebagai orang kena kutukan. Ini orang terlaknat. Islam datang bukan membuat hidup kita menjadi senang, tenang, kenyang, lenang, adem, ayem, tentram. Islam merubah cara pandang kita melihat ujian. Dulu orang kalau ada penyakit berarti dia terkutuk. Tapi setelah Islam datang, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin yashtakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri menusuk tapak kakinya. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa.